Halo teman-teman semuanya, kita jumpa kembali dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai aliran-aliran dalam filsafat. Nah, kalau kemarin kita ngomongin fenomenologi, hari ini kita akan ngomongin isme lain ya, yaitu positivisme. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin bertanya dulu seperti biasanya kepada teman-teman. Pernah nggak teman-teman berpikir bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu adalah benar? Apakah kita tahunya sesuatu itu benar karena kita mempercayai apa yang kita dengar? Atau kita mengetahuinya benar sebagai benar karena kita sudah membacanya? Atau memang ada cara lain teman-teman untuk memastikan bahwa sesuatu itu benar? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas positivisme, aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan yang benar, yang sahih adalah pengetahuan yang dapat dibuktikan atau diverifikasi lewat pengalaman langsung dan menjadi bukti yang nyata. Jadi bagaimana cara kita bisa tahu apa yang benar menurut positivisme? Nah, lebih detailnya kita akan pelajari hari ini. Tapi sebelum ke situ juga kita pahami dulu ya, apa sebenarnya positivisme. Teman-teman, positivisme itu sebenarnya salah satu aliran dalam filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang bisa diverifikasi dengan cara yang ilmiah atau dalam hal ini cara yang empiris. Maksudnya sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang bisa kita dengarkan, kita rasakan dan kita ukur itu berarti adalah sesuatu yang empiris. Kalau pengetahuan itu tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita lihat, rasakan, dan dengarkan, berarti sesuatu itu tidak ilmiah karena tidak terbukti. Teman-teman, filsafat positivisme ini percaya bahwa hal-hal yang bisa dibuktikan lewat pengamatan dan eksperimen itu adalah hal yang sah secara pengetahuan atau bisa dianggap sebagai pengetahuan yang sah. Nah, menurut para pemikir positivis, menurut para pemikir dalam positivisme maksud saya, semua klaim yang tidak bisa dibuktikan dengan cara ilmiah seperti lewat spekulasi, seperti misalnya ya, ada kan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah karena dia hanyalah spekulasi tentang hal-hal yang ternyata nggak bisa diukur atau hal-hal yang nggak bisa kita buktikan bentuk nyatanya, bentuk realistiknya, bentuk materialnya. Nah, itu dianggap, kalau hal-hal seperti itu dianggap oleh para pemikir positivisme sebagai hal yang tak perlu diterima, tidak perlu dianggap bahkan sebagai sebuah pengetahuan yang sah. Nah, siapa sebenarnya yang pertama kali menggagas positivisme? Nah, bapak positivisme sampai hari ini itu adalah Auguste Comte ya. Auguste Comte itu dia adalah seorang filsuf ya. Dia seorang filsuf yang hidup sekitar abad ke-19. Nah, dia berpendapat begini Comte. Masyarakat itu seperti halnya alam ya, itu bisa dipelajari lewat metode yang ilmiah. Jadi dalam pemikiran positivisme itu ilmu sosial itu kemudian punya bobot yang serupa dengan ilmu alam. Kenapa? Karena masyarakat itu juga dianggap sama dengan alam yang bisa dipelajari dengan metode yang ilmiah. Auguste Comte kemudian mengusulkan bahwa kita bisa mengamati dan mempelajari fenomena sosial dengan cara yang sama seperti
ketika kita mengamati fenomena alam. Sehingga ini menarik nih, si Comte ini percaya kalau sains itu dapat menjawab segala pertanyaan tentang dunia dan masyarakat gitu. Jadi fisika itu bisa dipakai untuk melihat masyarakat, karena cara kerja alam dan cara kerja masyarakat itu oleh Comte dianggap sama. Sebagai contoh, kita kan dan itu logis ya pendapat Comte. Contohnya gini, kemarin waktu pemilu kita kan melihat tuh ada statistik tuh, siapa tokoh yang paling populer, siapa tokoh yang tidak populer, kemudian siapa yang punya potensi menjadi presiden dan siapa yang kurang mendapatkan suara gitu. Nah, itu semua kan lewat metode statistik kan. Nah, metode statistik itu kan metode yang sebenarnya dipakai dalam ilmu pengetahuan alam dan matematika. Nah, artinya sebenarnya kita juga bisa loh menggunakan metode statistik untuk mempelajari pola perilaku manusia atau untuk mempelajari perkembangan sosial lewat eksperimen. Nah, bagi Comte, pengetahuan tentang dunia yang paling tinggi sebenarnya adalah pengetahuan yang diperoleh lewat sains. Kenapa? Karena pengetahuan semacam itu bisa dibuktikan lewat eksperimen dan memiliki bukti yang konkret, bukan spekulatif. Itu menurut Comte. Selanjutnya, selain Comte ada juga A.J. Ayer, ya. A.J. Ayer, seorang filsuf Inggris yang kemudian mempopulerkan positivisme, tapi dengan istilah yang baru namanya positivisme logis. Nah, Ayer ini berpendapat bahwa sebuah pernyataan atau proposisi itu hanya bisa dianggap bermakna jika bisa diuji dan dibuktikan dengan cara yang empiris. Jadi kalau dalam pikiran Ayer tuh kayak gini, pernyataan yang kalau kita ada pernyataan ya, pernyataannya dalam arti pernyataan ilmiah ya atau teori gitu ya, proposisi gitu ya. Nah, proposisi atau pernyataan yang tidak bisa diuji dengan pengamatan atau eksperimen adalah pernyataan yang tidak bermakna. Maka bahkan pernyataan pun tuh harus bisa diuji. Contoh sederhananya adalah misalnya ya, ini contoh yang sebaliknya yang sekarang sedang populer di YouTube ya, tentang logika mistika. Misalnya gini, pernyataan metafisik ya, seperti matahari adalah simbol kehidupan, misalnya gitu. Nah, Ayer akan berargumen bahwa meskipun itu ya, matahari sebagai simbol adalah simbol kehidupan atau Tuhan itu ada misalnya itu ya, meskipun pernyataan itu mungkin punya arti dalam kehidupan pribadi atau spiritual seseorang, utamanya orang yang beriman, misalnya juga saya misalnya, tapi kan pernyataan itu nggak bisa diuji ya, nggak bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Maka dalam hal ini pernyataan seperti Tuhan itu ada atau matahari adalah simbol kehidupan misalnya kayak gitu, itu bukanlah pengetahuan yang sah. Tapi tidak dikatakan itu salah loh ya. Dia cuma mengatakan kesahihan dia pernyataan itu sebagai pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan ya tentunya itu tidak sah dari pikiran A.J. Ayer gitu. Oke, cukup menangkap ya maksud saya. Jadi sebuah pernyataan itu gagasan teori atau klaim gitu, itu persoalannya bukan dia itu benar atau salah ya, tapi ilmiah atau tidak. Nah, ilmiah itu hanya disebut ilmiah kalau menurut kaum positivis bisa dibuktikan atau bisa ditemukan buktinya, entah itu lewat eksperimen atau lewat pengukuran. Nah, lalu pertanyaannya kan bagaimana kita bisa melihat relevansi positivisme dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah positivisme relevan ya untuk hidup kita? Nah, teman-teman, sadar atau tidak,
positivisme itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir tentang pengetahuan dan kebenaran. Misalnya dalam bidang sains, kita kan akhirnya selalu mengandalkan data dan bukti yang bisa diuji lewat eksperimen untuk membuktikan suatu teori atau hipotesis itu sebagai benar ataupun salah. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan ada tuh ya situasi-situasi yang mengharuskan kita untuk mencari bukti nyata sebelum kita membuat sebuah keputusan. Sebagai contoh, ketika kita mau belanja gitu, kita mau membeli suatu produk gitu katakanlah, kosmetik kalau perempuan, kalau para perempuan atau misalnya laki-laki itu ingin beli perlengkapan motor gitu misalnya. Nah kita kan perlu sebelum membelinya kita mencari ulasan dan testimoninya tuh. Kalau kita mau beli online itu ada testimoni dari pengguna lain untuk memastikan bahwa produk itu betul-betul berkualitas. Nah itu kan contoh ya bagaimana prinsip positivisme itu ternyata sadar atau tidak kita terapkan dalam kehidupan kita. Iya, kan kita lebih cenderung mempercayai sesuatu yang memang sudah terbukti dan teruji daripada sesuatu yang coba-coba. Nah, itu relevansinya. Nah, lalu sepenting apa positivisme? Ya, bagi saya penting karena positivisme itu mengajarkan kita untuk mengandalkan bukti dan pengamatan dalam kita menentukan sesuatu sebagai benar atau tidak. Karena di dunia saat ini, media sosial misalnya, itu begitu banyak informasi, bising banget. Nah, kita kan harus kritis ya, supaya tidak termakan oleh berita-berita hoax ya, yang hanya begitu aja karena headline-nya kok menarik, kita langsung percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya nggak bisa dibuktikan. Maka kita butuh pemikiran yang kritis, kita butuh tuntutan atas bukti atau verifikasi dari sebuah informasi yang kita terima atau berita yang kita terima. Lebih dari itu, positivisme ini kan membuka jalan sebenarnya bagi kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Dengan fokusnya yang pada hal-hal atau pada pembuktian secara nyata, sebenarnya fenomenologi ini turut berperan besar dalam pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis, terutama dalam bidang teknologi. Karena tanpa pendekatan fenomenologi, mungkin saja teknologi kita hari ini nggak semaju hari ini nih. Karena semuanya hanya berbekal pada spekulasi, bukan pada pembuktian eksperimen yang terus-menerus dilakukan. Misalnya dalam hal teknologi pengobatan saja. Bayangkan kalau tidak ada cara berpikir fenomenologi, kita kemudian asal memilih pengobatan alternatif tanpa mempertimbangkan bahwa kadang-kadang pengobatan alternatif itu kan tidak terbukti kemanjurannya gitu ya. Nah, teman-teman, saya pikir cukup sekian diskusi kita tentang positivisme. Yang jelas di dunia yang serba cepat dan penuh informasi, berpikir kritis dan mencari kebenaran yang bisa dibuktikan itu adalah hal yang sangat kita butuhkan. Karena kalau tidak, kita akan dilumat oleh ketidakbenaran, apalagi di era di mana kita sudah susah sekali membedakan mana yang benar dan yang salah. Terima kasih, kita ketemu di video berikutnya, tetap berpikir kritis.